kelas PJKR 7B Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan NPM 17 10 63 10 70 136. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai event organizer. Event organizer atau I.O. mungkin sering terdengar dan mungkin bukanlah hal yang asing untuk kita semua. I.O. atau akan sering terdengar pada saat penyelenggaraan suatu acara, baik untuk event kantor, komunitas, bahkan perorangan. Ada banyak sekali pengertian dan definisi dari event organizer. Namun, pada dasarnya, event organizer adalah pembuatan, perencanaan, hingga penyelenggaraan suatu pertunjukan dan pagelaran. Pengertian dari event organizer adalah pengelola suatu kegiatan. Setiap kegiatan yang diselenggarakan bertujuan untuk memperoleh keuntungan di kedua belah pihak, baik penyelenggara maupun yang hadir pada saat kegiatan berlangsung. Keuntungan ini tidak harus bersifat material, namun juga bersifat non-material. Bentuk sebuah event organizer sendiri sebenarnya telah dikenal di berbagai organisasi kemasyarakatan, lingkungan pengerjaan, maupun dalam lingkungan pendidikan. Di antaranya, contohnya kepanitiaan peringatan HUT RI yang ada diselenggarakan di masyarakat. Kemudian, kepanitiaan outbound di lingkungan kerja, kepanitiaan ulang tahun sekolah yang diselenggarakan oleh OSIS, dan lain sebagainya. Event organizer terdiri dari berbagai macam jenis event organizer itu sendiri. Tentu saja, hal ini berhubungan dengan event atau acara apa yang dipegang atau diselenggarakan oleh I.O. tersebut. Ada event organizer yang bergerak untuk bidang olahraga, di mana event organizer ini akan memegang berbagai event seperti pertandingan, kompetisi peringkat, kemudian pertandingan persahabatan, dan lomba olahraga lainnya. Selain olahraga, event organizer juga ada yang berhubungan dengan seni seperti pementasan, pagelaran profit or evented, pementasan atau pagelaran program acara, non-profit, lomba festival, hingga pentas eksibisi atau apresiasi. Adapun tahap menyelenggarakan event, untuk mewujudkan kesuksesan sebuah event, untuk mewujudkan kesuksesan sebuah event merupakan sebuah kerja keras yang membutuhkan konsep yang jelas dan terarah. Adapun tahap strategis dalam menyelenggarakan sebuah event, yang pertama yaitu konsep yang menarik dan kreatif. Dalam rencana pembuatan konsep event, kita harus kritis dengan apa yang sedang marak dan menarik di lingkungan kita, baik lokal, nasional, maupun global. Setelah tema tercipta, maka kita harus memberikan perbedaan dalam konsep tersebut dari event organizer yang lain, jadi harus berbeda. Kita harus berani melakukan eksperimen dalam pembuatan konsep yang berbeda. Bahkan, jika perlu sesuatu yang belum pernah dibayangkan orang. Jelas itu sangat penting, karena itulah sebuah I.O. harus memiliki ide-ide yang kreatif. Kita tidak ingin membuat suatu acara hanya sebatas acara biasa saja, tetapi alangkah baiknya jika acara tersebut dapat membuat kenangan tersendiri. Dari konsep inilah semua rencana akan kita buat. Kemudian ada proses tahapan pembuatan event. Yang pertama yaitu mencari konsep yang kreatif. Konsep yang kreatif ini dapat menarik untuk minat mengikuti event tersebut. Kemudian menuangkan konsep dalam suatu rancangan tertulis. Setelah konsep kita dapatkan, maka kita dapat menulis suatu rancangan tersebut untuk membuat langkah selanjutnya. Kemudian membentuk tim untuk event yang akan diselenggarakan. Tim ini sangatlah penting dan dibutuhkan untuk berjalannya suatu acara dengan lancar. Kemudian membicarakan konsep dengan tim dan membuat skema
aturan, misalnya kerangka pikiran, kemudian menyusun dalam bentuk proposal. Kemudian menentukan pihak-pihak yang akan terlibat. Ini sangatlah penting dalam event tersebut dan membuat daftar tujuan proposal yang kita akan berikan. Kemudian menyalurkan proposal dengan cara yang tepat dan sesuai. Kemudian melakukan follow up terhadap proposal dan memberikan batas waktu kepada calon sponsor. Kemudian menghubungkan seluruh subpilar pengisi acara, performance, venue, dan seluruh atribut pendukung lainnya, seperti perizinan, keamanan, dan lain-lain. Kemudian melakukan kontrak kepada semua pihak. Melakukan technical meeting dengan seluruh pengisi atau pendukung acara. Ini dilakukan sebelum acara akan dimulai, sehari sebelum acara akan dimulai. Kemudian, jika diperlukan, melakukan konferensi pers, kemudian melakukan publikasi, merekrut sesuai dengan kebutuhan, dan siap melakukan loading, dan akhirnya eksekusi. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai eksekusi event yang signifikan. Pemilihan orang-orang yang berpotensi dan sesuai dengan posisi yang akan dilakukan di event tersebut. Misal, stake manager, seksi perlengkapan, seksi dokumentasi, dan konsumsi. Kemudian pemilihan subpilar yang signifikan dan berkualitas, baik dalam hal perlengkapan, konsumen, dan lain-lain. Kemudian membuat rondon acara. Rondon acara yang tidak boleh ada putusnya. Contohnya, ketika acara dimulai jam 8, dan diselesaikan dengan jam 12, maka jam 8 sampai jam 12 tersebut rondon harus tetap mengalir dan tidak boleh terputus. Kemudian tepat waktu, apabila jam 8 sudah dimulai, maka kegiatan harus segera dimulai, karena apabila ditunda-tunda akan menyebabkan korupsi waktu. Kemudian ada konsep event harus sesuai dengan apa yang telah dipresentasikan awal kepada klien. Jadi konsep yang akan dilakukan tidak sesuai yang apa kita presentasikan awal kepada klien. Kemudian sesering mungkin mengannounce produk klien kepada audiens atau ucapan terima kasih. Jadi sesering mungkin kita mengucapkan terima kasih kepada klien terhadap audiens. Kemudian menjaga keamanan dan ketertiban event sehingga tidak menelan korban jiwa atau sejenisnya. Jadi ini berhubungan dengan kenyamanan audiens. Kemudian hasil acara diliput di media cetak atau elektronik. Ini dapat dijadikan kedepannya sebagai sebuah kenangan. Adapun kelebihan menggunakan jasa event organizer, yaitu dalam sebuah acara apabila memutuskan untuk menggunakan event organizer, tentu akan memberikan beberapa kelebihan positif, diantaranya yaitu yang pertama, acara lebih kreatif. Menggunakan jasa I.O. sebenarnya akan menguntungkan bagi Anda yang akan membuat event, sebab acara Anda akan dikemas secara lebih menarik. Pengunjung bisa menikmati serangkaian acara juga dapat berlangsung secara lebih interaktif dan tidak membosankan. Kemudian yang kedua yaitu antisipasi hal yang tidak terduga. Dengan adanya I.O., maka Anda bisa mencegah terjadinya beberapa hal yang bersifat buruk. Kehadiran I.O. memang akan mempermudah Anda saat mengadakan acara. Kesalahan yang terjadi juga akan menjadi tanggung jawab bagi I.O. sehingga Anda tidak perlu repot memikirkannya. Biarkan jasa I.O. dan pelaksana yang melakukan dengan cara yang terbaik untuk Anda. Kemudian Anda dapat yang ketiga yaitu keuntungannya banyak relasi. Menggunakan jasa event organizer akan memberikan keuntungan bagi Anda dalam memperbanyak relasi I.O. Umumnya terdiri dari berbagai dekorasi dan venue, bahkan sampai ke tata rias serta dokumentasi. Tentu sekumpulan orang yang bergabung atau terhubung ke dalam jasa I.O. yang Anda gunakan bisa menjadi relasi Anda
untuk kedepannya sehingga Anda memiliki banyak rekan. Kemudian keuntungan yang keempat yaitu budget event dapat terkontrol. Menyelenggarakan suatu event dengan menggunakan jasa I.O. akan membuat Anda untuk lebih hemat. I.O. biasanya akan menawarkan jasa dengan harga yang telah tertera. Anda tentu bisa memilih rencana dengan disesuaikan budget yang Anda punya. Budget yang memang disesuaikan untuk menyelenggarakan acara Anda. Hal ini tentu lebih menguntungkan bagi Anda karena bisa menyelenggarakan event dengan biaya yang lebih irit dan sesuai dengan kemampuan Anda. Kemudian, keuntungan yang dapat didapat yaitu yang kelima yaitu lebih efisien. I.O. akan mengatur segala acara Anda dengan baik. Anda tidak perlu bingung dan repot untuk mengatur secara keseluruhan karena sudah ada I.O. yang akan mengaturnya untuk Anda. Tentu saja menyewa jasa I.O. akan semakin menghemat waktu Anda, sehingga perencanaan dan penyelenggaraan acara cenderung lebih efisien. Kemampuan mengorganisasi sumber daya manusia mutlak dikuasai oleh I.O. Guna mencapai sinergi untuk mencapai tujuan secara tersebut, berikut ada beberapa tim yang saling bekerja sama dan menjalankan proyek bersama I.O. Yang pertama yaitu ada tim kreatif. Ide sebuah event berawal dari sini. Tergantung dengan event tersebut, maka tim kreatif harus membuat sesuatu hal yang baru. Divisi kreatif di sini adalah think tank I.O. yang membuat konsep acara, perincian isi hingga publikasi. Dan divisi kreatiflah segala gagasan diolah untuk kemudian diterjemahkan pada divisi-divisi lainnya. Biasanya, tim kreatif ini merupakan pegawai permanen termasuk tim leader yang mengendalikan dan mengkoordinir seluruh tim penggerak tim tersebut. Jadi, menarik atau tidaknya suatu event itu terletak di tim kreatif. Kemudian, tim dekorasi dan venue. Berkaitan dengan venue atau lokasi yang dipergunakan, tim dekorasi bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga yaitu ada tim konsumsi. Untuk urusan ini mengenai urusan perut yang sering menjadi kritis dalam penyelenggaraan acara. I.O. akan bekerja sama dengan jasa catering atau bagian kitchen dari tempat pelaksanaan sebagai vendor untuk mengatur konsumsi yang untuk Anda konsumsi acara. Kemudian anggaran untuk konsumsi biasanya mengambil presentasi besar dari harga tiket masuk yang diberikan. Jadi disesuaikan dengan tiket yang diberikan. Kemudian sehingga pemilihan menu harus dirancang sebaik mungkin agar jumlah dan harganya masuk dalam anggaran yang ditetapkan dan tidak terjadi suatu kerugian. Tim konsumsi ini juga berperan penting untuk acara tersebut, untuk kepuasan acara tersebut. Kemudian yaitu ada tim operasional. Tim operasional adalah tim pelaksanaan yang ada di lapangan, yang biasanya memiliki banyak anggota. Tim ini dapat terdiri dari pegawai, tetap, dan tambahan. Kemudian ada tim administrasi dan keuangan. Pergerakan acara sangat bergantung kepada divisi administrasi dan keuangan. Pengelolaan budget dan jumlah peserta untuk mengulir acara adalah tanggung jawab utama dari divisi ini. Anggota divisi dipilih dari tim eksternal EO atau dasar kepercayaan dan kompetensi. Keberhasilan event akan bergantung pada divisi ini dalam memberikan dukungan terbesarnya. Memastikan seluruh acara dibuat secara sesuai dengan budget yang tersedia dan jumlah kehadiran peserta sesuai dengan ekspektasi.
Pilihan anggota tim yang menguasai bidang kerja, utamakan yang memiliki pengalaman menjadi bagian kepanitiaan, sehingga mereka sudah memahami bagaimana dinamika penyelenggaraan acara tersebut. Sekian yang dapat saya presentasikan mengenai event organizer. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.